Radio Tangga Bencana COVID-19. Dari kawasan Puncak Kabinuang 93, Radio Republik Indonesia, RRI Toli-Toli, Radio Tanggap Bencana COVID-19, kembali bersama Anda di Dialog Lintas Pagi, dan pagi hari ini, edisi hari Selasa 3 Agustus 2021, saya Sardono kembali bersama Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Dialog Lintas Pagi edisi hari ini, kita akan membahas topik pemilihan kepala desa di tengah pandemi COVID-19. Kita akan berbincang dengan Wakil Bupati Kabupaten Buol, Pak Abdullah Batalipu, yang pagi ini sudah tersambung bersama kami via Zoom. Selamat pagi Pak Wakil Bupati. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Pak Wakil. Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, dan yang berikutnya Wakil Ketua DPRD Toli-Toli Pak Jemi Yusuf sudah bergabung pagi ini. Selamat pagi Bang Jemi. Ya, belum. Yang berikutnya Kepala Dinas PMD Toli-Toli Pak Muhammad Sikron. Selamat pagi Pak Sikron. Ya. Halo Pak Sikron, mic-nya mungkin dibuka Pak. Mic-nya Pak dibuka dulu Pak. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak Sikron. Pak Wakil, Pak Abdullah Batalipu. Ya. Assalamualaikum Pak. Sehat-sehat. Salam. Ya. Pak Kadis. Oke. Ya, Pak Wakil. Oke. Ya, berikutnya Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Parigi Motong, Pak Arfian ya. Baik, Pak Arfian rupanya masih kami tunggu bergabung via Zoom untuk pagi hari ini berdialog bersama RRI Toli-Toli dengan topik pemilihan kepala desa di tengah pandemi COVID-19. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa di tengah lonjakan kasus positif COVID-19. Apakah ditunda? Kalau dilanjutkan tentunya juga ada strategi-strategi yang akan dilakukan, jangan sampai Pilkades menjadi klaster baru untuk penularan COVID-19. Dan pendengar, untuk nomor interaktif yang kami buka di pagi hari ini 0852 4248 6001. Baik, sambil menantikan narasumber yang lain bergabung bersama kami di pagi hari ini, saya ke Pak Abdullah Batalipu selaku Wakil Bupati Buol. Baik Pak Abdullah, Buol pada tahun 2021 ini juga akan melaksanakan Pilkades di tengah pandemi COVID-19. Nah, bagaimana strategi yang hingga saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol, utamanya Pak Abdullah selaku Ketua Satgas COVID-19. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Kabupaten Toli-Toli dan Buol di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kesempatan yang diberikan pada kami untuk menjelaskan tentang kegiatan pemilihan kepala desa di masa pandemik. Yang pertama, bahwa pelaksanaan Pilkades di masa pandemi kita mengacu pada Permendagri nomor 72 tahun 2020. Ya, dan yang kedua kita mengacu pada edaran. Ya, edaran Menteri Dalam Negeri nomor 141, dan yang ketiga kita mengacu pada pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tentang tahun 2021 nomor 23 2021. Sebenarnya dalam pelaksanaan kegiatan Pilkades ini tidak ada yang istimewa. Bagi pemerintah Kabupaten Buol tidak ada yang istimewa di masa pandemik. Karena yang pertama, walaupun bukan pelaksanaan Pilkades, pemerintah daerah, Bapak Bupati Buol sudah memerintahkan kepada Satgas dan kepada seluruh dinas yang terlibat untuk melakukan penanganan kasus di masing-masing desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Buol. Terbukti sampai dengan hari ini benar kita ada kurang lebih 900 sekian terkonfirmasi, tapi kematian kami hanya 16 orang. Itulah perhatian pemerintah. Maka itu pelaksanaan untuk pemilihan Pilkades
yang kita akan laksanakan pada tanggal 16 September tahun 2021. Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol yang pertama, bahwa panitia pelaksana dan aparat desa dari 42 desa yang akan melaksanakan Pilkades harus sudah divaksin termasuk masyarakatnya. Yang kedua, bagi desa yang akan melaksanakan kegiatan pelaksanaan Pilkades akan ada surat edaran yang akan disampaikan kepada mereka H-5 atau 5 hari lagi pelaksanaan Pilkades, kegiatan kemasyarakatan di desa itu ditiadakan untuk menunggu waktu pencoblosan. Dan ketiga, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan pada hari H, ya kita harus menggunakan protokol kesehatan. Yang pertama, apabila masyarakat berkeinginan untuk datang ke TPS berdasarkan nama dipanggil di TFC 1, maka wajib bagi setiap pemilih pertama dia menggunakan masker. Setelah tiba di TPS, dia harus mencuci tangan, dan ketiga dia antri untuk menunggu dan mengatur jarak. Semua kita sudah atur, Pak ya. Dan insya Allah nanti di dalam pelaksanaan pemilihan, karena kita tidak tahu persis di saat tanggal 16, tanggal 10 atau tanggal 5, tanggal 10 atau tanggal 14 pelaksanaan, tiba-tiba Kabupaten Buol melonjak, naik, ya, bahwa ada kematian, ada terkonfirmasi, maka kita akan melihat keputusan provinsi dan bilang Kabupaten Buol masuk pada zona merah, masuk pada level 3, maka pelaksanaan Pilkades kami tunda, menunggu, ya, menunggu waktu isolasi masyarakat. Setelah itu kita akan laksanakan semua, Pak. Menentukan kita mampu untuk melaksanakan Pilkades ini bukan hari ini dan bukan besok. Kita akan melihat perjalanan, karena kondisi COVID ini sampai dengan hari ini masih naik. Toli-Toli dan Buol sekarang dalam posisi sama, tapi kami Kabupaten Buol masuk pada level 2. Apakah Toli-Toli masuk pada level 3? Dan kita sama-sama akan mendengarkan. Tapi bagi kami Buol, andaikan minggu depan pelaksanaan Pilkades di Buol dilaksanakan, maka bisa dari 42 desa kami laksanakan. Tapi kita, karena pelaksanaan untuk tanggal 16 September tahun 2021 masih cukup lama, maka kita akan melihat lagi instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penanganan PPKM, pelaksanaan PPKM, dan Buol masuk pada zona apa. Maka ada surat edaran yang akan disampaikan ke 42 desa, surat edaran Bupati, andaikan kita masuk level 2, maka kita bisa melaksanakan Pilkades. Tetapi kalau ada pelonjakan lagi, kita masuk pada level 3, maka pelaksanaan di desa tersebut akan ditunda. Tetapi desa lain bisa kita laksanakan apabila desa lain itu tidak masuk pada zona merah. Ya, hari ini Bapak, ya. Ya, artinya Pak Abdullah bahwa untuk Pilkades di Kabupaten Buol juga ini belum bisa dipastikan. Artinya melihat situasi dan kondisi terkait perkembangan COVID begitu, Pak Abdullah. Tapi sekarang kan kita sudah siap semua, Pak. Ya. Yang pertama tahapan-tahapan kami sudah laksanakan. Jadi bukan tidak siap, Pak. Kami sudah siap. Tapi apabila di tanggal 16, di tanggal 10 nanti, bahwa ada pelonjakan di Kabupaten Buol yang sudah disampaikan oleh tim Satgas Provinsi, maka hanya kita melihat desa mana yang kita tunda. Tetapi dari 40 desa itu, kita harus bisa laksanakan. Tidak ada, ya, tidak ada. Dan sekarang sudah pasti, dan semua jadwal kami sudah laksanakan. Ya, insya Allah pada tanggal 16 September pelaksanaan Pilkades pemilihan bisa kami laksanakan. Jadi tidak ada yang istimewa, tidak ada yang luar biasa pelaksanaannya. Seperti biasa, tetapi kami mengacu pada aturan dan pengetatan tentang kegiatan masyarakat. Tetapi kami lakukan, tidak ada pelarangan, tapi pengawasan Satgas
baik tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten tetap berada di tengah masyarakat untuk mengurai persoalan-persoalan di masing-masing desa. Untuk sementara Pak, terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Abdullah Batalipu ya, Wakil Bupati Bol, bahwa di Kabupaten Bol telah siap untuk melaksanakan pesta demokrasi Pilkades di 42 desa di tengah pandemi COVID-19, di mana tahapan-tahapan juga terus berjalan dan strategi-strategi juga terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 tingkat kabupaten bekerja sama dengan Satgas tingkat desa, utamanya desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades agar kasus terkonfirmasi positif jangan sampai ada di desa sehingga Pilkades bisa berjalan dengan aman ya, jujur dan adil tentunya. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana juga strategi dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Pak Sikron, silakan bagaimana untuk tahapan Pilkades yang akan dilaksanakan di Toli-Toli, Pak Sikron. Ya, halo Pak Sikron, silakan. Mic-nya Pak. Mic-nya dibuka dulu Pak. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pendengar, kepada Pak Wakil Bupati, Pak Abdullah Batalipu, dan semua pendengar. Kalau Toli-Toli secara garis besar sama dengan Kabupaten Bol, awalnya memang ada sedikit kekhawatiran, khususnya dari DPMD sendiri terkait dengan melonjaknya COVID. Hanya saja 2 minggu kemarin kita sudah surati Satgas, meminta pertimbangan, kemudian kami juga sudah ketemu langsung dengan Pak Bupati arahkan laksanakan dengan menegakkan protokol kesehatan. Jadi secara garis besar tahap-tahap pelaksanaan sejak tahap persiapan sampai dengan pelantikan nantinya itu sudah dimulai sejak 1 Agustus kemarin. Jadi pelaksanaan itu sudah kita laksanakan. Pak Bupati hanya meminta itu saja, protokol kesehatan, karena kalau menunda lagi, konsekuensinya banyak Pak, dan itu akan mengganggu kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan. Jadi intinya seperti itu Pak Don. Kita laksanakan ini dengan memperhatikan protokol kesehatan, kemudian mempertimbangkan perkembangan selanjutnya. Kalau mau mengacu kepada rencana tahapan-tahapan, itu yang paling rawan itu kalau di kita di Kabupaten Toli itu tanggal 26 Oktober sampai tanggal 1 November. Itu ada kemungkinan penumpukan massa di situ karena hari-hari pencoblosan juga ada di 26 sampai di 1 Oktober itu. Itu yang juga akan menjadi perhatian kita. Bagaimana mengantisipasi supaya ini Pilkades serentak ini tidak menjadi klaster baru begitu. Demikian Pak Don. Untuk Toli-Toli sendiri kalau di Bol tadi untuk pelaksanaan Pilkades September Pak. Untuk Toli-Toli berapa desa dan kapan untuk rencana pelaksanaan pemilihan Pak Sikron? Ya, kalau di Toli-Toli desa hanya 19 saja Pak. Desa hanya 19 desa. Ini memang agak lebih memudahkan kita karena cuma 19, berbeda dengan Bol. Kemudian tahap-tahapnya kan ada 5 tahap itu sampai dengan tahap pelantikan. Tahap persiapan sudah dimulai sejak Agustus ini, sudah ada surat pemberitahuan ke desa terkait dengan kesiapan untuk membentuk panitia Pilkades, dan secara keseluruhan itu sudah kami surati semua camat dan desa-desa Pak. Begitu Pak Don. Oke, baik. Saya menyapa dulu Pak Jemi Yusuf selaku Wakil Ketua DPRD Toli-Toli. Selamat pagi Pak Jemi. Selamat pagi Mas Sardono. Ya, salam sehat selalu Pak Jemi. Salam sehat selalu. Oke, baik. Tadi kita sudah berbincang dengan Wakil Bupati Bol Pak Abdullah Batalipu, kemudian Kepala Dinas PMD Toli-Toli Pak Muhammad Sikron. Nah, pada intinya kedua kabupaten ini sudah siap untuk melaksanakan pesta demokrasi Pilkades di tengah pandemi COVID-19. Nah, tapi apa penekanan dan mungkin saran-saran dari Pak Jemi sendiri sebagai Wakil Ketua DPRD bahwa pesta demokrasi harus tetap berjalan, tapi bagaimana juga keselamatan dan kesehatan warga di tingkat desa menjadi hal yang utama. Silakan Pak Jemi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk Bapak Wakil Bupati Buol, Pak Abdullah Batalipu, dan Kadis
Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli, Pak Sikron. Maka Pada prinsipnya begini, saya sepakat dengan statement yang menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati Buol, bahwa sebenarnya apakah pelaksanaan ini bisa, pertanyaan yang paling mendasar itu adalah apakah protokol COVID kita itu berjalan atau tidak. Ketika protokol itu kita yakinkan berjalan, maka pelaksanaan untuk pemilihan kepala desa itu menjadi tidak ada masalah. Karena biar bagaimanapun kalau kita membaca Permendagri 72 tahun 2020, sebenarnya perubahan mendasar itu, perubahan kedua itu terjadi dimasukkannya di pasal 44A itu, memang dimasukkannya itu adalah penerapan protokol COVID karena kita berada pada masa pandemi COVID saat ini. Artinya apa? Ketika pasal 44A itu misalnya penerapan protokol COVID menggunakan termogan, lantas seluruh masyarakat ketika melaksanakan hak pilihnya, dia menggunakan masker, panitia pelaksana pemilihan kepala desa menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan, mengatur jaraknya, lantas membatasi. Kalau misalnya tadi apa yang disampaikan tadi Wakil Bupati Pak Abdullah Batalipu mengatakan bahwa ketika kita berada di level 3, maka kita tidak bisa melaksanakan, kita hanya bisa melaksanakan ketika kita ada di level 2, dan itu sudah dituangkan di dalam surat keputusan Bupati. Maka ketika hal tersebut kita patuhi semua, maka kita yakin bahwa proses daripada demokrasi di tingkat desa itu bisa berjalan. Yang hari ini yang harus kita yakinkan adalah seperti apa yang disampaikan tadi oleh Kadis PMD Pak Muhammad Sikron, bahwa saat ini untuk Kabupaten Toli-Toli sudah sejak tanggal 1 Agustus proses sudah berjalan. Nah, kita harus yakinkan di dalam Permendagri tersebut diatur bahwa kita harus melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui Satgas kita. Nah, apakah sosialisasi ini sudah jalan atau tidak? Kalau sosialisasi ini kita laksanakan dengan baik, maka kita berharap di kondisi apapun ketika misalnya pelaksanaan di bulan November, dari tanggal 26 November sampai tanggal 1 Oktober itu mungkin pemilihan kepala desanya, kalau misalnya memang kita masih mungkin status kita mungkin tergantung di tanggal tersebut. Karena biar bagaimanapun kita berbicara pemilihan kepala desa ini bukan pada status hari ini, tetapi berada pada tanggal di mana pelaksanaan pemilu kada. Nah, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Wakil Bupati Buol, Pak Abdullah Batalipu, ya kita sami'na wa ta'na lah. Ketika misalnya Bapak Gubernur mengatakan bahwa kita ada di level zona yang aman, maka bismillah kita melaksanakan pemilu kada. Karena apa? Karena sejatinya bahwa demokrasi itu adalah melindungi masyarakat. Artinya untuk apa kita melakukan proses demokrasi, lantas kita mengabaikan keselamatan daripada rakyat kita. Ya. Nah, mudah-mudahan kita sangat berharap, kita berdoa semua, mudah-mudahan masa pandemi ini bisa terkontrol, prokes kita bisa jalan, lantas yang paling utama adalah bagaimana mendisiplinkan masyarakat. Ingat bahwa pemilihan kepala desa itu bisa dilaksanakan ketika keselamatan rakyat itu bisa kita jamin. Oke, baik. Ya. Mas Satono. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, ada pendengar yang ingin bergabung, mungkin ingin memberikan masukan dan saran. Ada Pak Budi di Toli-Toli. Silakan Pak Budi, singkat. Halo? Halo? Ya, silakan Pak Budi dengan topik kita, apa yang menjadi masukan dan saran Bapak selaku warga ini. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum Pak Fikron. Waalaikumsalam, ya silakan. Pertama gini, Bapak tadi katakan bahwa sudah mulai tanggal 1 Agustus tahapan-tahapan pilkada sudah dilaksanakan. Tapi sampai hari ini Pak, di Desa Ugomoli belum menerima surat dari kecamatan untuk pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada. Saya berharap mudah-mudahan cepat datang supaya kami tetap melaksanakan tahapan-tahapannya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Baik, mungkin Pak Sikron langsung ditanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat ini. Silakan Pak Sikron. Ya, Pak Sikron. Baik. Iya, terima kasih. Langsung saja ya. Ya, silakan. Iya, jadi untuk Pak Budi di Ogomoli, awal persiapan ini kan masih tahap awal.
Jadi untuk surat yang kami kirimkan pada awal Agustus kemarin itu adalah surat pemberitahuan kepada BPD agar BPD menyampaikan ke kadesnya bahwa telah selesai masa jabatannya pada tanggal sekian. Kemudian di dalam surat tersebut juga ditegaskan untuk BPD membentuk panitia pilkades. Jadi memang sementara di situ dulu. Sementara sampai di situ dulu, kemudian akan berlanjut ke tahap-tahap berikutnya. Itu akan disampaikan secara keseluruhan Pak Budi. Jadi yang punya otoritas untuk mensosialisasikan di desa-desa itu nanti panitia desa. Ada tahap-tahap, ada sub-sub tahap, ada puluhan sub tahap yang akan kita lalui nantinya. Saya kira itu Pak singkatnya. Baik, terima kasih untuk Pak Budi di mana tadi? Labing aku udah salah ya. Kembali Oh, kami Gomoli, Pak. Ya, di Gomoli di 0852 4248 6001. Saya kembali ke Pak Abdullah Batalipu. Pak Abdullah, untuk pelaksanaan Pilkades di tengah pandemi COVID-19. Apakah di Buol sendiri semua tahapan dilaksanakan atau ada tahapan-tahapan yang harus dihilangkan dalam rangka mengantisipasi jangan sampai ada kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID? Mungkin salah satunya kampanye para calon Kades ini, Pak Abdullah. Jadi baik, terima kasih bahwa jadwal pelaksanaan pemilihan pilkades serentak pada tahun 2021 kita sudah mulai dari tanggal 12 Juli. Langkah pertama saya ambil penetapan SK Panitia Pelaksanaan tingkat kabupaten. Setelah itu melibatkan para camat. Selanjutnya pelaksanaan yang saya lakukan ya, mengundang kepada camat dan kepala desa di setiap desa untuk melakukan kegiatan penetapan panitia pelaksanaan. Jadi saya sosialisasi ya, orang-orang yang dipercayakan, tetapi pelaksanaan saya tidak satu kecamatan dikumpul semua. Jadi dari 3 desa itu yang saya laksanakan tahapan. Dan kewenangan selanjutnya saya untuk menyampaikan kepada seluruh ketua panitia setelah terpilih mereka untuk melakukan kegiatan sosialisasi di tingkat desa tentang pelaksanaan pilkades, termasuk sosialisasi tentang COVID-19 kepada masyarakat untuk kita patuhi. Yang pertama, bahwa apabila ada vaksin di kecamatan dan desa, wajib bagi masyarakat yang akan melaksanakan ikut pesta demokrasi ini harus divaksin, dan itu sudah dilakukan. Mudah-mudahan kita punya vaksin banyak. Dan yang kedua, pelaksanaan di lapangan, bahwa sosialisasi bagi masyarakat yang jauh tempat tinggalnya di kebun menjadi kewajiban panitia untuk mengumpulkan mereka di kebun dan disampaikan apabila waktu pemilihan Anda harus turun karena Anda punya hak suara. Semua kewajiban yang diatur di dalam peraturan bupati, instruksi bupati, dan edaran bupati kami laksanakan sesuai mekanisme SOP pelaksanaan di lapangan supaya jangan ada masyarakat yang dirugikan. Bicara soal yang lain, itu urusan COVID ini sejak tahun 2020 kita laksanakan. Kita lakukan pencegahan, pengetatan, ya. Tetapi sekarang kita tidak bicara soal itu lagi, tapi bagaimana masyarakat ini kita lakukan pembatasan, tapi beri kesempatan mereka untuk bisa bekerja, kegiatan masing-masing, tapi harus mengetahui di masa sekarang ini tingkat kesulitan, masa pandemik sulit, maka masyarakat harus lebih hati-hati, dan 42 desa akan melaksanakan kegiatan pilkades ini. Semua sudah tahu dan sudah siap untuk melaksanakan, termasuk hari ini kegiatan ya pengusulan kembali para calon kepala desa dari masing-masing desa yang akan melaksanakan kegiatan. Tapi satu hal, bila panitia yang datang ke kabupaten, mereka pasti sudah divaksin dan melakukan protokol kesehatan. Terima kasih. Ya, artinya untuk Buol ini kan kurang lebih 1 bulan lagi untuk melaksanakan pilkades karena 16 September ini, Pak Wakil Bupati ya. Nah, apakah untuk Buol juga kalau kita kemarin berkaca dengan pelaksanaan pesta demokrasi, pemilihan legislatif maupun
Presiden yang menggunakan tata cara protokol kesehatan. Apakah juga akan diterapkan untuk pelaksanaan Pilkades di 41 desa di Buol, Pak Abdullah? Ya, baik. Justru sekarang Pak kita lebih ketat. Pembebasan kegiatan masyarakat itu ada, tapi ada hal-hal yang menjadi pengawasan dari Satgas tingkat desa. Satgas tingkat desa kami Pak ini, mereka memiliki tugas yang sangat penting seperti apa yang dilaksanakan Satgas tingkat kabupaten. Karena Satgas tingkat desa itu diketuai oleh kepala desa, wakil ketua-ketua BPD, sekretaris-sekretaris desa, para pendamping, yaitu Babinsa, Babin Kantipmas, Bidan Desa, dan Linmas. Dan mereka itu Pak diangkat oleh kepala desa, di-SK-kan oleh kepala desa, dan digaji oleh kepala desa 75.000 satu hari apabila mereka melakukan kegiatan. Diambil dari mana? Tapi diambil dari dana desa. Maka mereka rajin untuk melaksanakan tugasnya karena ada jaminan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap mereka. Kami pemerintah daerah hanya tinggal mengatur, ya, edaran bupati, instruksi bupati, peraturan bupati, perda, ya kita naungi dengan seluruh aturan itu. Maka kepala desa membuat satu keputusan kepala desa untuk menggunakan dana desa dalam hal urusan kesehatan COVID dan dalam hal pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa dan urusan keselamatan masyarakat apabila yang jauh akan dibiayai oleh kepala desa. Semua. Maka instruksi bupati yang terakhir disampaikan kepada kepala desa berdasarkan instruksi presiden dan edaran menteri keuangan bahwa diharapkan kepada semua desa di Indonesia jangan dulu mengutamakan ya belanja modal, tapi utamakan keselamatan masyarakat. Maka diwajibkan kepada kepala desa untuk melakukan refocusing dana pertama yang 8%, dana kedua yang 8% untuk mereka gunakan dalam hal kepentingan urusan kesehatan masyarakat, termasuk pilkades yang ada di desa yang dikeluarkan oleh bupati, instruksi bupati dan peraturan bupati yang diberikan pada mereka itu jadi landasan hukum mereka untuk menggunakan dana tersebut. Ya, jadi saya terima kasih Pak Wakil Ketua DPR Kabupaten Toli-Toli bahwa kami Kabupaten Buol sudah mengeluarkan surat keputusan bupati, edaran bupati sudah 12 Pak. Supaya saya punya kepala desa tidak masuk penjara Pak. Kasih BLT, kasih apa? Kita perkuat dengan keputusan bupati, kita perkuat dengan edaran bupati, maka kepala desa mengeluarkan surat berdasarkan surat edaran bupati dalam hal penanganan kesehatan masyarakat termasuk kegiatan pilkades dibiayai dengan dana desa dan untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat. Maka semua kepala desa rajin, biar dia punya hansip terima satu hari 75.000, biar dia punya pembantu bidan desa, kita punya Babinsa, Babin Kantimas, kita bayar dengan dana desa. Tidak ada dana kabupaten yang kami keluarkan, karena itulah aturan yang dibeli oleh petunjuk presiden dan petunjuk yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam hal ya PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 tahun 2021 tentang dana transfer daerah, ya provinsi, kota, kabupaten, dan desa. Desa sudah masuk dalam sistem, maka kepala desa berhak untuk menggunakan uang. Apabila sekarang ini kepala desa terkonfirmasi lebih dari 10 orang, maka dia bisa lagi untuk melakukan refocusing ketiga untuk menggunakan dana desa. Maka instruksi bupati kepada kepala desa, jangan dulu pakai itu uang kemana-mana. Tunggu, apabila kondisi desamu gawat, pakai uangmu untuk kepentingan masyarakat. Inilah yang kami lakukan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Maka untuk membuktikan itu, kematian di Kabupaten Toli-Toli hanya 16 orang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Ya, walaupun sudah 700-800 orang sekian terkonfirmasi, tapi itu kami bisa atasi karena klasternya kami cari, termasuk penahanan masyarakat dari Toli-Toli masuk Buol, dari Palu masuk Buol, dari Gorontalo masuk Buol, semua kami lakukan pengawasan. Apabila mereka tidak ada uang, maka kami gratiskan. Ya, contoh kasus, mohon maaf, contoh kasus satu masyarakatku datang dari Toli-Toli terkonfirmasi, maka yang jemput camatnya dengan kepala desanya Pak, dia jemput di Lakuan, Buol, Pak Camat, ada masyarakat dari Lonu.
panggil kepala desamu, jemput dengan mobil di sana. Maka mereka datang Pak, menjemput masyarakatnya, langsung dia isolasi desanya, dia kasih BLT, dia kasih bantuan, dia kasih masuk di rumah singgah. Maka mereka yang urus, bukan kami dari kabupaten yang urus semua ini. Iya. Ini langkah yang kami sudah lakukan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari Pak Abdullah Batalipu, Wakil Bupati Buol, terkait bagaimana strategi-strategi yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam rangka menekan lonjakan COVID-19. Tentunya juga bagaimana untuk pelaksanaan kepala desa di tengah COVID-19, 41 desa di Kabupaten Buol yang diharapkan dengan kasus yang tidak terus melonjak, Pilkades bisa dilaksanakan secara serentak. Baik, saya kembali ke Pak Jemi Yusuf, Wakil Ketua DPRD Toli-Toli. Pak Jemi, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Batalipu, nah bagaimana tanggapan Bapak? Mungkin hal ini juga bisa diterapkan di Kabupaten Toli-Toli. Apa menurut pantauan dari DPRD sendiri sudah dilakukan tapi belum maksimal, Pak? Salah satunya juga untuk suksesnya Pilkades, karena lonjakan pandemi COVID terus meningkat, pasti Pilkades juga terancam tidak bisa dilaksanakan karena kuncinya adalah keselamatan warga yang utama. Silakan Pak Jemi. Ya, kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh kakanda kami, Bapak Abdullah Batalipus, Wakil Bupati Buol, maka saya yakin bahwa Buol akan jauh lebih sigap menyikapi masa pandemi COVID ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Buol itu juga terimplementasikan dengan baik di Kabupaten Toli-Toli. Toli-Toli ini menjadi menarik karena apa? Karena kapasitas, kenapa kita berada di level 3? Karena kita kapasitas daya dukung rumah sakit kita memang saat ini itu sudah ada di angka persentase itu di 90% lebih. Lantas angka kematian kita, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wakil Bupati Buol, angka kematian di Kabupaten Toli-Toli itu ada di angka 7% lebih. Artinya di Sulawesi Tengah dari 13 kabupaten kota itu kita berada di urutan kedua. Artinya apa? Bahwa kita memang hari ini jauh harus lebih sigap. Tetapi dari segi penganggaran sebenarnya Kabupaten Toli-Toli sebelum ada instruksi PMK dari Kementerian Keuangan, maka Kabupaten Toli-Toli sebenarnya jauh lebih sigap. Karena di anggaran APBD pokok kami, itu kami sudah menyediakan belanja tidak terduga yang memang kita peruntukkan itu untuk COVID di tahun 2021. Artinya dari segi penganggaran, kalaupun misalnya tidak terjadi misalnya refocusing seperti PMK, maka Kabupaten Toli-Toli itu sudah punya alokasi anggaran yang kita sediakan untuk mengantisipasi COVID ini. Artinya apa? Artinya dari segi penganggaran, maka kita jauh lebih sigap untuk menyikapi kondisi-kondisi saat ini. Nah, ingat bahwa PPKM itu bukan upaya untuk menghentikan, tetapi upaya untuk melakukan pembatasan. Kenapa kita melakukan pembatasan? Maka pembatasan itu harus dilakukan itu berdasarkan perkembangan progres dari data perkembangan COVID kita. Artinya data statistik yang disajikan oleh gugus tugas COVID, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, itulah yang menjadi acuan kita untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di kabupaten daerah. Nah, lantas kedua, saya juga sangat apresiasi dengan pemerintah Kabupaten Buol, bagaimana Pemda Kabupaten Buol begitu memuliakan rakyatnya. Artinya apa? Bahwa mereka menjunjung tinggi tentang yang namanya keselamatan rakyatnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, bagaimana menggunakan dana desa tersebut untuk proses demokrasi, untuk proses melindungi masyarakat di desa, saya pikir itu merupakan contoh yang cukup baik. Mudah-mudahan ini juga bisa diimplementasikan baik dengan di Kabupaten Toli-Toli. Yeah. Nah, cuma memang saya sampaikan bahwa kalau dari segi penganggaran sebenarnya DPRD Kabupaten Toli-Toli kemarin itu jauh lebih sigap, kita sudah mengalokasikan anggaran di belanja tidak terduga kita. Ibarat ini adalah cek yang kita berikan ke pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli ketika misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi lonjakan, maka sebenarnya Pemda Kabupaten Toli-Toli
itu lebih sigap dari segi penganggaran. Ya. Kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa proses demokrasi ini harus berjalan. Artinya kita sangat berharap melalui proses demokrasi ini putra-putra terbaik kita di setiap desa itu bisa terpilih untuk membangun desanya. Yang kedua, apa yang disampaikan juga, saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, bahwa jangan menyampingkan yang namanya prokes atau protokol kesehatan. Jadi semua proses demokrasi itu berjalan, tetapi harus diletakkan dalam kondisi kita berada di masa pandemi. Artinya 3M yang sekarang menjadi 5M itu, ya kan, memakai masker, menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan, menjaga jarak kita, menghindari terjadinya kerumunan atau melakukan pembatasan jumlah kegiatan masyarakat. Itu merupakan upaya-upaya preventif yang bisa kita lakukan untuk menghentikan atau mencegah untuk terjadinya klaster-klaster di masa pandemi COVID ini. Karena kita juga tidak mau nanti tiba-tiba misalnya akibat sebuah tuntutan demokrasi kita melakukan pemilihan kepala desa, tetapi muncul misalnya klaster pilkades misalnya. Ini juga kita tidak kehendaki. Artinya kita harus sepakat bahwa kalau misalnya kesehatan kita membaik, insya Allah ekonomi kita itu akan berjalan dengan baik. Ini harus kita harus kita yakinkan berjalan sebagaimana mestinya, baik Kabupaten Toli-Toli maupun Kabupaten Buol. Sekali lagi, keselamatan masyarakat itu, melindungi masyarakat itu merupakan hukum tertinggi di sebuah negeri. Oke, baik. Kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Sambil menantikan Anda di line interaktif 0852 4248 6001. Saya kembali ke Pak Sikron. Pak Sikron, tentunya dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, walaupun tahapan Pilkades di tengah pandemi COVID ini akan tetap berjalan sesuai dengan tahapannya. Tapi apakah sudah ada alternatif lain, Pak, jika sampai di tanggal atau dekat-dekat hari H nanti ternyata kasus ini lebih melonjak lagi, Pak? Bagaimana juga strategi yang sudah dipikirkan atau akan diambil oleh pemerintah agar tahapan pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan di desa tidak sampai terganggu dengan pilkades yang jangan sampai tertunda karena lonjakan COVID, Pak Sikron? Iya, jadi begini, kalau toh harus ada penundaan, itu penundaan juga tidak apa-apa, tidak masalah. Sepanjang alasan-alasan penundaan itu yang memungkinkan. Tahun 2018, 2017 kita pernah menunda, ada sekitar 50-an desa yang ditunda, kemudian kita melaksanakannya tahun 2018. Kalau toh terjadi penundaan itu biasa, kalau toh pelaksanaan juga hal yang wajar, yang lumrah gitu. Hanya saja memang karena di masa COVID ini ya kita harus antisipasi khususnya pada saat masa kampanye, kemudian pada saat pencoblosan. Itu diantisipasi betul, Pak Bupati juga sudah mewanti-wanti ke kami, ke DPMD untuk mengantisipasi itu semua. Kalau misalkan ada asumsi misalkan ke depan itu kita punya COVID justru naik, ya kalau toh harus ditunda ya ditunda, kita tunda. Tetapi untuk sekarang ini proses itu harus tetap berjalan gitu, Pak. Instruksi Pak Bupati, proses ini harus tetap berjalan seperti itu. Karena penundaan-penundaan justru menimbulkan konsekuensi di sisi lain gitu, Pak, khususnya di desa. Saya kira itu intinya, Pak Don. Iya, kalau kita mau melihat strateginya, kalau misalkan ini pandemi ini meningkat, khususnya pada awal 1 Oktober nanti pada saat pencoblosan, itu akan kita pending. Kita akan sesuaikan jadwal tahapan ini seperti apa dan sebagainya. Kemudian dari Pak Wakil Ketua DPR tadi menyampaikan juga soal Samina wa Ata'na itu. Kalau ada keputusan dari provinsi, gubernur atau presiden, ya kita ikuti itu aja gitu loh. Tapi intinya kita harus antisipasi ini semua, Pak. Supaya klaster-klaster baru dari Pilkades ini jangan sampai muncul begitu, Pak. Iya. Ya, artinya bahwa upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli lewat Dinas PMD. Nah, seperti yang ingin ditanyakan tentunya juga
harapan kita bersama jangan sampai Pilkades ini akan mengalami penundaan. Tapi bagaimana juga Iya. upaya dari lewat Dinas PMD agar protokol itu tetap dijalankan, Pak, sehingga jalannya tahapan juga tidak sampai memunculkan klaster atau penularan baru. Siap, sejak awal tahun penganggaran itu kan dari tahun kemarin sampai tahun sekarang itu kan prioritas salah satunya untuk penggunaan dana desa itu 8% dialokasikan untuk mengantisipasi penanganan COVID di desa. Jadi itu kita sudah jalankan, Pak, termasuk terkait dengan di Pilkades ini. Di Pilkades ini memang salah satu prioritas selain BLT adalah penanganan, mengantisipasi kemungkinan bertumbuhnya COVID di perdesaan, Pak. Jadi dari 19 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak di Kabupaten Toli-Toli, kita sudah antisipasi satu-satu. Camat dan kepala desanya akan kita adakan surat edaran lagi secara bertahap sesuai dengan tahap jadwal Pilkades, sehingga hal-hal yang terkait dengan kemungkinan munculnya COVID itu bisa kita tekan sedini mungkin, Pak. Intinya seperti itu, Pak Don. Baik, kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog pagi hari ini, silakan untuk Anda, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Lintas Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 3 Agustus 2021. Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Motong, dan dimanapun Anda yang sementara mendengarkan dan juga menonton secara langsung dialog kami di pagi hari ini. Line interaktif 0852 4248 6001 masih kami buka untuk Anda. Saya kembali ke Pak Abdullah Batalipu. Baik, Pak Abdullah, seperti statement Bapak tadi bahwa dalam Pilkades ini semua hak demokrasi warga desa harus terpenuhi. Nah, bagaimana juga bagi warga desa yang desanya melaksanakan Pilkades, tapi dia terkonfirmasi positif COVID dan menjalani isolasi mandiri atau bahkan mungkin menjalani perawatan di rumah sakit, agar hak demokrasinya tetap bisa tersalurkan, Pak Abdullah? Ya, baik. Jadi yang pertama kita bicara penundaan ini, Pak, ada dua. Penundaan akibat dari permasalahan administrasi itu dia berbulan-bulan. Tapi penundaan cuma karena COVID dan orang terkonfirmasi itu hanya berapa hari saja. Jadi yang pertama, terjadinya penundaan itu apabila satu kabupaten Buol ini dinyatakan masuk pada level 3 dan zona merah. Maka rilis yang disampaikan oleh provinsi ke kabupaten, saya menindaklanjuti rilis tingkat Kabupaten Buol ke kecamatan dan desa. Ya, karena satu kabupaten itu tidak mungkin 108 desa itu terkonfirmasi. Tidak, Pak. Maka di dalam pelaksanaan Pilkades itu tetap ada yang melaksanakan. Contoh, Desa Lamandong 2 tanggal 5 September, ya, pelaksanaan. Tanggal 16 September pelaksanaan. Pada tanggal 5 sampai tanggal 8 ada 3 masyarakatnya terkonfirmasi. Setelah diperhitungkan bahwa ini dia sudah masuk level zona merah untuk desa, maka desa itu yang tidak melaksanakan. Hanya ditunda berapa hari untuk pelaksanaannya. Iya. Itu. Oke. Jadi tidak ada dia ini tertunda cukup lama soal COVID, tidak ada. Oke. Kami tetap akan melaksanakan kegiatan ini sesuai prosedur
yang sudah kami tetapkan Oke. dan sudah kami sosialisasikan pada masyarakat. Oke, Pak Abdullah, sebelum lanjut, kita sapa dulu ada Pak Sanusi yang ingin bergabung bersama kami. Silakan Pak Sanusi, apa yang menjadi pertanyaan dan opini Anda untuk topik kita? Silakan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. waalaikumsalam. Bapak-bapak narasumber yang saya hormati, saya mendengar tadi penjelasan dari Wakil Ketua DPR bahwa kalau di sisi anggaran mungkin lebih perhatian penganggaran masalah dana COVID dari 2020, ya, namun hasilnya nomor 2 dari Kabupaten Sulawesi Tengah. Saya menginginkan begini, Pak, kita jangan hanya mengapresiasi ya dari Buol yang sudah mungkin lebih dari kita. Jadi saya menginginkan sebagai masyarakat ini, kalau dana ini kan baik dana di kabupaten, dana di desa yang dan itu kali sama-sama ya. Jadi pengawasannya ya, kalau masyarakat kan kita ada Pak Bawasda, ada DPR, ya. Kalau pengawasan masyarakat ya cukup bicara saja. Oke, baik. Ya, itu saja barangkali, Baik, Pak. terima kasih. Ini mendapat perhatian dari kita, dan Pilkades itu kalau ditunda berarti ada penjabat sementara, Oke. mungkin dana lagi, ya seperti itu. Baik, terima Terima kasih kasih. Pak Assalamualaikum Sunusi warahmatullahi. di Toli-Toli. Mungkin langsung ke Pak Jemi selaku Wakil Ketua DPRD Toli-Toli. Ini pertanyaan dari masyarakat, Pak, bahwa seperti statement dari Pak Jemi, dari segi penganggaran Toli-Toli lebih siap. Tapi kenyataan bahwa Toli-Toli kasusnya melonjak tinggi, bahkan angka kematian kalau tidak salah sudah 82, sementara Buol masih 16. Nah, bagaimana Pak Jemi menyikapi apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Sunusi? Silakan. Ya, artinya apa? Kalau misalnya antara fakta antara kondisi dengan faktanya itu terjadi gap misalnya, berarti ada masalah memang. Artinya bahwa protokol COVID kita itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Biasanya yang agak kurang itu adalah di persoalan tracking kita, itu yang berarti lemah, kan begitu. Tetapi saya cuma fungsi DPR ini kan kemarin itu ketika karena saya memahami bahwa APBD kita di tahun 2021 itu adalah APBD yang berada di masa pandemi COVID, maka dengan semangat kehati-hatian tersebut, maka sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu adalah DPR menerjemahkan itu di dalam bentuk belanja-belanja. Apa yang tadi disampaikan oleh Bupati Buol, maka belanja modal itu tidak menjadi fokus kepada kita karena ada refocusing. Refocusing ini kan sebenarnya perubahan haluan tentang fokus anggaran kita. Karena kita berada di masa pandemi ini, maka fokus kita adalah bagaimana menjaga kesehatan masyarakat dulu. Tidak mungkin pilkades ini bisa berjalan kalau misalnya kondisi kita itu, masyarakat kita itu tidak sehat, atau misalnya mereka terpapar dengan COVID dan berada di zona merah mungkin sampai di level 4. Kalau misalnya di pelaksanaan pilkada misalnya kita tidak minta, misalnya ada pres mayor misalnya, tiba-tiba kita berada di zona merah, lantas ada di level 4, maka hampir semua kegiatan itu kita akan lock. Itu adalah konsekuensinya. Jadi kita harus berupaya bagaimana menjaga kondisi kesehatan masyarakat atau statistik pandemi COVID kita itu terkontrol. Kalau misalnya tidak terkontrol, ya pasti berdasarkan perkembangan kasus tersebut, itu akan melahirkan kebijakan seperti zonasi-zonasi tersebut. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa memang benar kalau kita melihat progres data statistik COVID hari ini Kabupaten Toli-Toli, memang agak memprihatinkan. Karena apa? Kalau kita perbandingkan angka kematian kita misalnya dengan Kota Palu, maka kita ada dua kali lipat angka kematian kita dibanding Kota Palu. Itu data yang dirilis oleh Satgas COVID provinsi kita. Artinya apa? Ini harusnya menjadi warning, menjadi peringatan kepada
Pemda termasuk Satgas Covid di Kabupaten Toli-Toli untuk lebih giat lagi untuk melakukan protokol-protokol kesehatan kita. Harus kita yakinkan itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, karena ini kita bicara tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMD oleh Pak Muhammad Sikron tadi, Kadis PMD, saya cuma ingin sampaikan bahwa alokasi anggaran desa ada. Di tingkat kabupaten juga kita melalui gugus tugas Satgas Covid kita itu dibentuk juga. Artinya apa? Harus mampu untuk kita sinergikan antara tim Pilkades di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Kalau hal ini digambarkan seperti apa yang digambarkan oleh Kabupaten Buol tadi, oleh senior kami, Bapak Abdullah Batalipu, Wakil Bupati Buol, maka tidak ada masalah untuk kita laksanakan. Artinya bahwa kita sekali lagi saya mengatakan bahwa ada protap, ada prosedur. Protap dan prosedur inilah yang menjadi guiding kepada kita untuk melaksanakan sesuatu. Ketika ada sesuatu yang misalnya berdasarkan instruksi, apakah instruksi bupati atau instruksi gubernur mengatakan berdasarkan data statistik perkembangan COVID di Kabupaten Toli-Toli itu misalnya melandai atau misalnya meningkat, maka melandai dan meningkat itu punya konsekuensi terhadap aktivitas di masyarakat. Oke, baik. Sekali lagi, saya ingin stressing kepada kita semua bahwa demokrasi sejatinya harus melindungi masyarakat kita. Karena hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat kita. Maka kesehatan itu menjadi faktor utama untuk bisa menggerakkan ekonomi. Kalau misalnya masyarakat kita sehat, pasti ekonomi kita bergerak. Demikian barangkali, Baik, Mas Sardono. terima kasih. Sekaligus penutup dari Bang Jamie bahwa kesehatan masyarakat harus tetap menjadi hukum tertinggi untuk pelaksanaan pesta demokrasi Pilkades di Kabupaten Toli-Toli yang tahapannya juga sudah mulai dilaksanakan per 1 Agustus. Baik, saya mungkin ke Pak Sikron, sekaligus closing statement dari Pak Sikron terkait bagaimana upaya dan tentunya kerjasama semua pihak agar Pilkades di Toli-Toli di 19 desa bisa berjalan sesuai tahapan walaupun kita masih diperhadapkan dengan pandemi. Silakan Pak Sikron. Ya, mic-nya Pak. Ya, terima kasih Pak Don. Ya, kita harapkan pertama bahwa kita berdoa sama-sama lah bahwa pada saat nanti pelaksanaan proses-proses khususnya terjadi pengumpulan massa di saat-saat itu pandemi ini sudah mulai melandai begitu Pak. Yang kedua, betul kata Pak Jamie tadi, juga Pak Wakil Bupati Buol, bahwa memang ini benar-benar harus diantisipasi, khusus untuk Toli-Toli, sinergi ya antara camat dan satgas serta kepala desa, satgas dana desa, COVID yang ada di desa, itu jauh hari sudah berjalan Pak. Itu jauh hari sudah berjalan, memang belum terlalu intensif kalau mau dilihat dari hasil-hasil perbandingan seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati sama Pak Jamie tadi terkait dengan angka-angka yang angka-angka kematian yang terjadi justru besar di Toli-Toli begitu. Ya, saya berharap ke depan nanti insya Allah pelaksanaan Pilkades ini bisa berjalan sesuai harapan kita Pak. Saya kira itu intinya Pak Don. Oke. Baik, terima kasih. Ke Pak Abdullah Batalipu, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol. Apa yang menjadi penekanan dari Pak Wakil Bupati, utama bagi 41 desa di Kabupaten Buol yang akan melaksanakan Pilkades agar tetap menjaga situasi dan kondisi seperti saat ini Pak? Artinya jangan sampai desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades ada salah satu desa yang lonjakan COVID-nya tinggi sehingga terpaksa desa tersebut harus ditunda Pilkadesnya. Tapi tentunya harapan kita bersama Pilkades bisa dilaksanakan secara serentak dalam rangka kelanjutan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di desa. Silakan Pak Abdullah. Ya, mic-nya Pak. Mic-nya Pak Wakil. Oke. Mic, ya. Halo? Ya, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Setelah jadwal yang diatur, yang disusun oleh dinas terkait BPM Pemdes, maka saya sebagai Wakil Bupati Buol dan Ketua Satgas langsung mengambil alih
Yang pertama saya lakukan kepada 42 desa yang akan melaksanakan kegiatan Pilkades, mulai dari sekarang pengetatan yang dilakukan oleh Satgas tingkat desa yang diketuai oleh kepala desa. Pengetatan-pengetatan yang dilakukan, pembatasan yang dilakukan bukan melarang masyarakat beraktivitas, tetapi apabila ada satu kegiatan yang dilaksanakan dalam desa, melakukan kumpul-kumpul yang cukup banyak, maka Satgas tingkat desa harus melakukan tindakan. Yang kedua, pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah desa melarang masyarakatnya dulu untuk datang ke kota Buol. Lebih aktif diminta untuk, kalau dia petani dia ke kebun, kalau nelayan dia ke laut. Setelah itu lebih bagus di rumah daripada berkumpul-kumpul. Yang ketiga, untuk mensukseskan seluruh kegiatan ini, pelaksanaan Pilkades supaya tidak ada hambatan, maka Bupati Buol akan mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat dan desa yang akan melaksanakan kegiatan ini. Ini semua kita atur dari sekarang, Pak. Bukan nanti masanya tiba masa tiba akal. Sekarang kita harus atur. Apabila kita disiplin sekarang, kita sudah atur kekompakan antara pemerintah, daerah, kecamatan, dan desa. Sudah ya teratur dengan baik. Masalah di desa juga, masyarakat akan mendengarkan pemerintahnya dan diatur sesuai kebutuhan dan kepentingan seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR. Utamakan keselamatan rakyat daripada urusan-urusan yang lain. Bila ini kita mampu, Pak, insya Allah tidak akan ada halangan yang terjadi dan tidak akan ada terjadi penundaan kalau mulai dari sekarang kita atur. Ya. Tetapi kalau kita tinggal menunggu waktu, terserah kepala daerah untuk mengatakan, Anda tunggu saja, ya, bahwa itu bom waktu yang Anda kasih kepada pemerintah desa dan masyarakat. Dan bila terjadi itu, maka terjadilah penundaan Pilkades di desa tersebut. Okay. Saya kira terima kasih ke Wakil Ketua DPR, Pak Kadis, dan RRI Toli. Ya, saya terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Abdullah Batalipu, Wakil Bupati Kabupaten Buol, Pak Jem Yusuf, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli, Pak Muhammad Sikron, Kepala Dinas PMD Kabupaten Toli yang sudah berbincang, berdialog bersama kami dengan topik pemilihan kepala desa di tengah pandemi COVID-19. Berbagai tahapan Pilkades telah dilaksanakan, tapi tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama bagaimana kita terus patuh pada protokol kesehatan sehingga angka penularan COVID, utamanya di desa-desa yang akan Pilkades tidak terjadi, sehingga tahapan Pilkades hingga tahap pelantikan para kades terpilih bisa dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal. Akhirnya saya Sardono mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Pak Bupati Wakil. Ya, waalaikumsalam. Oke. Selamat melanjutkan tugas-tugas Anda dan tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah pandemi COVID-19.